Salam jumpa, Ibu Bapa, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan harian dari Romo David Lemewu MGR. Mari kita siapkan hati dan selamat mendengarkan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini renungan Injil kita diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 2-13 tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Demikianlah Injil Tuhan, dan terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, Injil kita tentang transfigurasi Tuhan Yesus ini di Injil Markus ini sangat menarik. Di sini kita melihat pertama-tama bagaimana Yesus disebut sebagai anak Allah. Ada peneguhan tentang Yesus sebagai anak Allah. Di seluruh Injil Markus ada 3 kejadian di mana Yesus diteguhkan sebagai anak Allah. Ini adalah yang kedua. Yang pertama adalah saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Dan yang ketiga adalah saat Yesus sudah mati di kayu salib dan seorang prajurit Romawi mengatakan, "Sungguh ini adalah anak Allah." Ketiga-tiga kejadian ini itu kita bisa lihat di mana Tuhan Yesus selalu taat kepada Tuhan, kepada jalan yang sudah diberikan kepadanya. Kita lihat saat dibaptis, Yesus memberikan dirinya untuk dibaptis walaupun dia tidak perlu dibaptis, tapi dia menunjukkan supaya kita semua mengikuti dia dan kita semua juga mau dibaptis. Pembaptisan itu sebuah simbol di mana kita masuk ke dalam air dan keluar dalam air, artinya kita masuk ke dalam kematian dan kita bangkit lagi. Ada
kematian, ada penderitaan, ya, simbol dari pembaptisan. Nah, lalu di bagian yang ketiga juga, di mana sang prajurit Romawi mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus saat itu baru saja mati. Jadi kelihatan sekali bahwa Yesus ini menekankan bahwa anak Allah itu harus melalui kematian. Ya. Di episode ini di mana Yesus berubah rupa, tapi dia berubah rupa hanya sekejap saja, lalu dia muncul lagi sendirian di antara ketiga para rasul, ya, yang dia pisahkan itu. Dan sepertinya langsung dia turun dari Gunung Tabor itu, langsung, ya, menuju Yerusalem, menuju ke Bukit Golgota. Yesus juga taat kepada jalan, ya, kematian yang harus dia lalui. Ini contoh untuk kita juga, bahwa kita mau juga taat seperti Tuhan Yesus dan melewati segala penderitaan dan kematian, agar kita bisa menikmati, ya, keindahan sang anak Allah yang hari ini kita lihat berubah rupa, bajunya sampai putih dan tidak bisa ada pemutihan yang diadakan di dunia untuk membuat dia seperti itu, ya. Yesus juga mengajak ketiga rasul, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, ya. Ini tiga yang dia seperti lingkar dalamnya, ya, daripada para ke-12 rasul. Kalau kita ingat, ya, ketiga rasul ini mereka tidak hanya diajak saat Tuhan Yesus berubah dan dimuliakan di Gunung Tabor ini, tetapi pertama mereka juga diajak ke rumah Yairus, ya, di mana Tuhan Yesus di situ membangkitkan anak perempuan dari Yairus itu. Nah, di sini ada lagi elemen kematian dan kebangkitan, ya. Kita lihat lagi bahwa itu sesuatu yang menjadi sentral, pusat daripada kejadian transfigurasi ini. Lalu ada kejadian lagi di mana, ya, ketiga rasul yang sama, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, diajak oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani untuk berdoa bersama dia. Tetapi ini semakin gelap, ya. Yesus dalam perjalanan, sudah mau masuk ke sakratul maut sebelum dia akhirnya disalibkan dan mati. Dia mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk berdoa bagi dia. Tetapi mereka itu malahan tidur. Memang niat spirit mereka, rohnya kuat, tapi kedagingan mereka sungguh lemah. Itu juga melambangkan kita, yang walaupun kita sudah tahu, kita mengerti bahwa Tuhan Yesus harus menderita, kita juga harus mengikuti dia menderita, tapi kita lemah. Dan malahan saat kita diajak untuk kuat, untuk berdoa, kadang-kadang kita, ya, lengah, kita tidur, ya, dan kita gagal, ya. Nah, ini juga terjadi pada ketiga rasul itu. Jadi kita melihat ada kematian dan kebangkitan, dan rasul juga imannya yang mungkin masih kecil, tidak kuat, akhirnya tidak mengerti. Dan kita lihat di sini di mana Petrus yang tidak mengerti tapi sedang mengalami sebuah konsolasi, sebuah pengalaman yang sungguh indah, langsung mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, baiklah saya membangun 3 tenda." Kenapa dia mengatakan itu? Karena dia mau pengalaman yang indah-indah, yang enak-enak, ya, yang surgawi itu berlanjut selamanya, tidak berhenti. Tetapi kenyataannya hidup kita di dunia ini tidak seperti itu, ya kan? Tidak selalu enak, tidak selalu kita mendapatkan penghiburan dari Tuhan, tidak selalu kita bisa melihat keindahan yang Tuhan berikan. Kadang-kadang malahan justru gelap dan kita seperti kehilangan arah, ya. Itu dilambangkan oleh Petrus yang mau membangun 3 tenda, tapi Yesus tidak mengizinkannya karena mereka harus turun gunung, ya kan? Turun dari keindahan itu sendiri, ya. Dan di situ 3 tenda itu tadinya untuk siapa? Untuk Elia dan untuk Musa yang juga tampil saat itu. Kalau kita tahu Nabi Elia
adalah nabi yang banyak sekali melakukan penyembuhan, bahkan sampai membangkitkan juga seseorang dari mati. Ya, dia simbol daripada kesembuhan, simbol daripada nabi-nabi, dan dia juga sebagai pembuka jalan, ya, dan juga diteruskan oleh Yohanes Pembaptis. Dan Musa adalah simbol daripada hukum Allah yang diberikan di Gunung Sinai, 10 perintah Allah. Jadi Yesus, ya, di tengah-tengah Nabi Elia dan Nabi Musa adalah penggenapan daripada segala kesembuhan, ya, segala kekuatan ilahi, penggenapan dari segala hukum ilahi itu. Dan Yesus yang berbincang-bincang dengan Nabi Musa dan Nabi Elia, kita hanya bisa tebak-tebak apa yang mereka bincangkan. Kalau menurut saya, ya, ada menurut ahli-ahli Alkitab itu, mereka membincangkan bahwa Yesus akan berjalan menuju ke Golgota, menuju ke salibnya itu. Ya. Dan kita juga artinya dari pengalaman ini yang dialami oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus, bahwa kita juga mau mengikuti Yesus walaupun ada penderitaan dan ada kematian. Kita semua yang pasti, satu kepastian di dunia ini adalah bahwa kita akan suatu hari mati. Tapi kepastian juga akan kebangkitan itu sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Dan dalam perjalanan kita dengan penuh perjuangan dan penderitaan, kita tidak ditinggalkan. Fakta bahwa Tuhan Yesus menunjukkan keilahian Dia, keindahan Dia sebagai anak Allah itu artinya Tuhan itu sangat dekat kepada kita. Karena Dia juga sangat dekat kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Kalau saja kita membuka mata hati kita, kita akan melihat Dia di tengah-tengah hari itu ada penghiburan yang datang dari Tuhan. Tuhan mengingatkan, saya dekat, keindahan saya itu tidak jauh, dan saya selalu mau menghibur, menguatkan kita. Sehingga dalam perjalanan kita tidak berkecil hati. Ya, Tuhan tahu bahwa kita butuh, ya, konsolasi ini, kita butuh peneguhan ini. Mari kita mengingat lagi, mari kita mencoba lebih memerhatikan di mana Tuhan meneguhkan kita, di mana mungkin kita melihat ada keindahan, ya, sejenak, ya, mungkin semenit, 2 menit kita melihat, oh, keindahan sabda Allah, oh, keindahan alam, oh, keindahan yang ada di keluarga kita, di komunitas kita, oh, keindahan yang ada di diri saya sendiri. Itu yang kecil-kecil, tapi kita patut syukuri karena Tuhan memberikan kepada kita seperti Dia memberikan kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus, sehingga kita sungguh bisa mengenali Sang Anak Allah itu, yang adalah Tuhan yang sudah mati bagi kita dan bangkit bagi kita, mengajak kita untuk bisa hidup kekal dalam kebangkitan selamanya. Dan terpujilah namanya yang agung.